Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Bapak, Pak Iwan, Guru Ilmu Pengetahuan Alam, Belajar IPA Keren. Tapi sebelum kalian memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mempelajari materi sekarang yaitu tentang listrik dinamis, tentu sebelumnya kalian sudah belajar tentang listrik statis. Dalam listrik statis, kalian telah mempelajari yang namanya muatan listrik, kemudian bagaimana terciptanya halilintar, petir, ya, dari awan, bagaimana proses menggosok-gosok bisa menghasilkan benda bermuatan listrik. Nah, itu dipelajari dalam listrik statis. Nah, kali ini kalian akan mempelajari tentang listrik dinamis. Seperti apakah yang dinamakan dengan listrik dinamis? Apakah sama dengan listrik statis ataukah berbeda? Nah, kalian tentu akan memahami hal tersebut setelah mempelajari materi listrik dinamis berikut. Nah, di listrik dinamis, kompetensi yang harus kalian kuasai yaitu pertama, mampu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif. Ya. Untuk kompetensi pengetahuannya, untuk kompetensi keterampilannya, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil rancangan berbagai rangkaian listrik. Untuk indikator, yaitu kalian harus menerapkan konsep rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan konsep energi listrik, daya listrik, sumber energi listrik, dan sumber energi listrik alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tujuannya, jadi melalui kegiatan pembelajaran ini, ya, kalian harus mampu menerapkan konsep-konsep tersebut, baik konsep rangkaian listrik, energi listrik, daya listrik, sumber energi listrik, dan sumber energi listrik alternatif dengan benar. Dan diharapkan di akhir nanti kalian mampu menyajikan hasil rancangan berbagai rangkaian listrik dengan baik. Kemudian untuk buku sumber yang digunakan kali ini yaitu karangan Siti Zubaidah dan kawan-kawan, yaitu buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam, ya, tahun 2018 edisi revisi. Jadi silahkan kalian buka buku tersebut, semester 1 halaman 197 sampai 241. Ya, semuanya ada di sana untuk materi sekarang. Jadi sambil belajar, sambil membuka buku, sambil literasi dari buku sumber tersebut. Silahkan dibuka buku. Nah, listrik dinamis, apa yang akan dipelajari di listrik dinamis? Bagian yang dipelajari itu ada dua, yaitu tentang konsepnya, konsep listrik dinamis, kemudian listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk konsep listrik dinamisnya, yaitu ada arus listrik, ada tentang hantaran listrik, tentang rangkaian listrik, karakteristik rangkaian listrik, sumber arus listrik, dan sumber-sumber energi listrik, serta transmisi energi listrik. Tentunya ketujuh materi ini akan kalian kuasai setelah mempelajari materi berikut ini. Yang pertama yaitu tentang arus listrik. Jadi aliran muatan listrik. Sebelumnya di listrik statis kalian sudah memahami tentang muatan listrik. Di sini aliran muatan listrik positif dari yang potensial listriknya tinggi menuju bagian yang potensialnya lebih rendah atau muatan positifnya sedikit, dengan yang
dibandingkan dengan muatan positif yang lebih banyak, itu akan terjadi aliran muatan listrik. Nah, aliran muatan listrik positif ini mirip sekali dengan aliran air, di mana aliran air tersebut akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Tapi kalau muatan listrik akan mengalir dari potensial listrik tinggi ke potensial listrik yang lebih rendah. Muatan listrik akan berpindah apabila terjadi beda potensial atau tegangan, lambangnya V. Nah, jadi arus listrik itu dihasilkan dari muatan listrik yang mengalir, atau di sini jumlah elektron yang mengalir, itulah yang dinamakan arus listrik. Nah, kalau digambar di sini, ini kok Pak baterainya tadi dikatakan positif ke negatif, tapi ini dari negatif ke positif. Nah, negatif ke positif ini adalah aliran elektron. Tetapi kalau aliran arus listrik sebaliknya, dari positif ke negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah hantaran listrik. Ada banyak benda yang dapat menghantarkan listrik, ada juga benda yang tidak bisa menghantarkan listrik. Benda yang dapat menghantarkan listrik dinamakan konduktor. Benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dinamakan isolator. Tapi ada benda-benda tertentu yang pada kondisi tertentu bisa menghantarkan listrik, kondisi tertentu juga tidak bisa menghantarkan arus listrik. Ini bisa diatur atau namanya bahan semikonduktor. Bahan-bahannya apa? Nah, silahkan dibuka di bukunya yang termasuk konduktor, isolator, semikonduktor apa saja. Kemudian, hambatan dalam suatu penghantar dapat diukur menggunakan sebuah alat yang namanya ohmmeter. Hambatan yang terdapat pada kawat penghantar dirumuskan sebagai berikut. Jadi, hambatan itu, besarnya hambatan tergantung hambat jenis bahan, panjang bahan atau kawat tersebut, dan luas penampang bahan atau kawat tersebut yang dialiri oleh arus listrik. Nah, ini gambar resistor buatan ya, atau hambatan buatan. Yang selanjutnya adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu bentuk-bentuk rangkaian listrik khususnya pada lampu, ada rangkaian seri seperti ini, jadi berjajar, ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel inilah yang biasa digunakan di rumah-rumah kalian. Kemudian, bentuk rangkaian pada baterai, ada seri seperti ini, ada paralel seperti ini. Ini paralel 3 buah, ini juga seri 3 buah. Nah, biasanya kalau baterai itu digunakan rangkaiannya itu seri. Selanjutnya ada mengenai hukum Ohm. Ini salah satu tokoh, yaitu Ohm, mengatakan jika arus listrik mengalir suatu penghantar pada suatu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Jadi kalau ada arus yang mengalir, ya, itu hambatannya sebanding dengan beda potensialnya. Jadi di sini di grafik yang pertama, kuat arus listriknya itu sebanding dengan beda potensialnya, tetapi arus listrik berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi artian hambatan listrik itu akan menghambat arus listrik. Kemudian karakteristik rangkaian listrik. Di sini ada mengenai hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Jadi ada arus yang masuk ke dalam suatu kabel, itu akan keluar jumlahnya sama. Arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Ini ada rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu rangkaian yang menyala, jadi berputar, arus listriknya itu berputar. Jadi bagaimana GGL-nya? Ternyata ya, si GGL-nya itu ada tegangan jepit, ada GGL elemen, ada tegangan jepit. Jadi ternyata si elemen itu mengandung hambatan dalam. Jadi setiap elemen atau penghasil beda potensial dan arus listrik ini mempunyai hambatan dalam. Itu persamaannya seperti ini. Jadi ternyata nilai tegangannya itu adalah nilai GGL elemen dikurangi tegangan jepit. Jadi yang tercantum dengan yang terukur.
itu berbeda. Kalau yang terukur itulah tegangan jepit, yang tercantum ya inilah gagal elemen. Kemudian elemen juga dibentuk seri tadi seperti baterai. Elemen juga dibentuk paralel seperti baterai yang tadi yang sebelumnya. Jadi ternyata kalau kalian menyusun secara seri maka elemennya itu akan bertambah sebanding dengan pertambahan jumlah elemen tersebut. Tapi kalau disusun paralel maka arus listriknya sebanding dengan elemen, satu buah elemen. Jadi sebanyak apapun kalau disusun paralel maka arus listriknya sebanding dengan jumlah elemen tersebut atau tidak akan berubah. Tetapi kalau disusun seri maka arus listriknya akan membesar. Susunan seri dari hambatan. Jadi tegangan pada tiap hambatan, jumlah dari tegangan tiap hambatan, nilai rangkaian seri itu ditambahkan hambatan dan arusnya itu sama. Jadi kalau rangkaian seri itu berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kalau susunan paralel, nilai tegangan di setiap resistor itu sama, jumlah total kuat arus di setiap hambatan juga sama. Jadi kalau rangkaian paralel itu kita simpulkan berfungsi sebagai pembagi arus. Inilah nilai rangkaian paralel, 1/. Nah, kemudian sumber-sumber arus listrik apa saja? Ada baterai isi ulang, ada akumulator, ada elemen volta, ada ini bentuk baterai seperti ini. Tentu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti baterai isi ulang atau akumulator atau baterai biasa. Tapi kalau elemen volta ini tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sumber-sumber energi listrik apa saja yang ada dalam kehidupan? Ada biogas, energi nuklir, bahan bakar gas hidrogen, geotermal, panas bumi, ada gelombang air laut, piezoelektrik. Piezoelektrik ini dari tekanan bisa berubah menjadi listrik. Pembangkit listrik tenaga air, panel surya, dan kincir air. Seperti apa penjelasannya? Silahkan kalian baca buku, ada penjelasannya. Kemudian transmisi energi listrik itu ditransmisikan dari pusatnya menuju ke rumah kalian. Ada dengan sistem tegangan rendah, ada dengan sistem tegangan tinggi. Tetapi yang dipakai itu rata-rata tegangan tinggi karena ada keuntungannya. Memang berbahaya, tetapi loss energinya sangat sedikit. Dalam artian tidak menghasilkan panas atau panas yang dihasilkannya sangat sedikit. Listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar, upaya penghematan listrik dan pencegahan bahaya listrik. Nah, penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar, energi listrik itu lambangnya W dari work. Ini perkalian antara beda potensial arus listrik dan waktu. Jadi semakin lama kamu menggunakan alat listrik, maka energi listrik yang digunakannya akan semakin besar. Begitu juga dengan daya listrik. Daya listrik itu adalah banyaknya energi yang digunakan dalam satu waktu tertentu. Khususnya di sini waktu yang dipakai adalah jam. Upaya penghematan energi listrik bagaimana, Pak? Nah, upaya penghematan energi listrik yaitu dengan cara mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, membuka jendela siang hari, membuka ventilasi udara supaya tidak menggunakan AC, kemudian menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat cuaca tidak cerah saja ketika mendung. Kemudian mematikan lampu saat tidur atau menggunakan lampu yang meredup. Hemat energi. Pencegahan bahaya listrik. Nah, listrik itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, ada usaha-usaha yang harus dilakukan, yaitu memasang sekring agar ketika terjadi arus pendek maka akan putus. Menggunakan kabel yang sesuai, terutama kabel yang besar, mengganti kabel yang telah mengelupas. Kemudian menggunakan satu stop kontak dan satu peralatan listrik. Jadi jangan seperti ini, banyak ini jelek. Mencabut kabel listrik jika tidak digunakan, menggunakan alas kaki dari karet atau plastik yang kering, kemudian menjaga tangan tetap kering saat memegang kabel, stop kontak, dan sambungan listrik. Nah, itulah salah satu upaya-upayanya. Nah, demikianlah penjelasan tentang listrik dinamis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jadi silahkan kalian pelajari. Ini adalah materi terakhir di semester 1 ini. Mudah-mudahan kalian memahami. Jika ada yang tidak bisa dipahami, silahkan bisa dicari di Google atau buka kembali buku tersebut, buku literasi tersebut. Demikian penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.